Apa nggak ikut kerja sama dia? Udah Pak RW balik sana. Stang gua mana? Lalu jagain pergi mana stangnya man? Bolak. Sketsa komedi yang berbeda. Bang habisan pulsa kan? Iya. Mana nomor handphonenya? Apaan lu? Ganteng enggak minta nomor. Ikut yoga dulu ya. Iya Mami, nggak apa-apa. Jadi yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini. Salfok, Salah Fokus hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Trans TV. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah. Kita sedang membahas tema keluarga tahan cobaan. Bintang tamu kita ada Mandala Syauji, boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah. Dalam hidup kita nggak luput dari yang namanya cobaan. Kalau kata guru-guru kita tadi, kalau kita sedang dicoba, kita sabar. Ketika kita sabar, kita semakin dekat sama Allah. Gak cuma diam aja ya. Gimana Ustadz AR? Setuju ya Ustadz ya? Setuju. Masya Allah. Sekarang saya mau nanya nih sama jamaah yang ada di sini. Semangat untuk belajar pagi hari ini? Kurang semangat untuk belajar pagi hari ini? Semangat. Masya Allah. Ini bunga-bunga dari mana ini? Dari Cimahi. Cimahi, Bandung. Yang pink dari mana? Cikarang Barat, Masya Allah semangatnya luar biasa untuk belajar pagi hari ini. Kalau gitu saya mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini untuk bertanya karena semangat nih. Dimulai dari yang pink dulu ya, boleh ya. Ibu silakan, boleh Bu. Ibu boleh berdiri, Masya Allah. Dengan siapa namanya? Nama Fatatul Ma'wa dari Majelis Taklim Darul Rabahan Cikarang, Bekasi. Masya Allah, tepuk tangan dong. Nah, Ibu kalau gitu apa pertanyaannya Bu? Ya. Ustadz atau Ustazah, saya akan bertanya, siapa sih orang yang enggak akan mengeluh apabila salah satu di antara keluarga ada yang kena musibah atau ujian? Apalagi ujian atau musibah itu yang datangnya secara bertubi-tubi, yang nggak habis-habis. Yang satu belum selesai, udah datang lagi ujian yang lain. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya menjadi keluarga yang tahan dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu pertanyaannya Bu ya, bagus Iya. sekali pertanyaannya. Itu mewakili jamaah yang ada di seluruh Indonesia juga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kalau gitu langsung saja dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak di antara kita yang mengeluh. Dan di dalam Islam mengeluh itu dibolehkan. Akan tetapi mengeluh yang dibolehkan hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa orang yang bangun di waktu pagi, yashku rabbahu andikil ma'ash, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesulitan hidup yang dia hadapi, faka'anna mayashku rabbah, maka dia adalah orang yang benar mengeluh kepada Tuhannya. Wa man asbaha li amri dunya hazinan, faka'anna masakhitan 'ala Allah. Tetapi sebaliknya siapa orang yang bangun di waktu pagi dia mengeluh tentang kesempitan dunia yang dia hadapi, maka sungguh dia tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, beda orang yang mengeluh dengan Allah dan orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah. Kalau kita ditimpa ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita mengeluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita mengutarakan segala apa yang kita pengen minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi jangan pernah mengeluh kepada manusia. Ini kan di zaman now. Zaman apa, Bu? Banyak emak-emak yang kalau ditimpa ujian sama Allah Subhanahu wa taala, dia ceritanya ngeluhnya di media sosial. Ada yang sambil masak, bikin video, diupload di medsos. Ada yang sambil nyuci, ada yang sambil dandan di ruang make up. Ya, mana menor banget lipstiknya. Ya Bu ya? Iya. Ini banyak yang model begini. Maka ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat seseorang mengeluh kepada makhluk, mengeluh kepada manusia, kata Rasulullah SAW, man fataha ala nafsi baban mas'alatan indan nas, fatahallahu lahu sab'ina baban min ababil fakri. Siapa orang yang membuka satu pintu mengeluh kepada makhluk Allah, maka niscaya Allah bukakan baginya 70 pintu kemiskinan. Ngeluh ame orang, Bu, kira-kira ditolongin apa kagak? Belum tentu. Kalau kita ngeluhnya sama orang yang punya hati, kalau kita ngeluhnya sama orang yang gak punya hati, ditolongin kagak, disyukurin. Syukurin loh. Ya Bu ya? Kan sedih Bu ya? Udah lagi susah disyukurin. Ditolongin kagak. Ya, mendingan kita ngeluhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hidup memang dikasih ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan serba salah. Dikasih senang, lupa sama Allah. Ya Bu ya? Kalau lagi senang, datang ke pengajian malas. Datangnya ke mall. Mall belum buka, dia udah ngantri di depan. Kadang-kadang mall udah mau tutup, masih di dalam. Diusir sama security. Betul gak Bu? Itu orang sono. Orang sini kagak. Cuman saya tanya sama orang sono, pindahan dari sini. Bu, jangan Bu ya. Kadang-kadang manusia serba salah, dikasih kesenangan dia lupa sama Allah. Dikasih kesusahan, dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah, innallaha ta'ala idza ahaba abdan ibtalahu liyasma' tadarruahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala cinta kepada seorang hamba, maka Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia cobaan. Apapun bentuk ujian dan cobaannya, semata-mata Allah kangen, rindu, pengen dengar suara rintihan hambanya kepada Allah. Bu, kita kalau lagi sehat kan kadang-kadang lupa sama Allah Bu ya. Jarang nyebut nama Allah. Ya. Tapi kalau giliran lagi sakit, balik badan ke kiri dikit, ya Allah, merentak badan. Balik ke kanan dikit, ya Allah, pinggang encok. Jalan dikit, ya Allah, asam urat kambuh. Banyak gak nyebut nama Allahnya? Banyak. Tandanya ujian itu adalah kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita mengeluh, selalu bersyukur dengan ujian yang diberikan Allah. Bersyukur dengan ujian yang sudah diberikan. Dan ketika ada ujian berarti kita ngeluhnya jangan sama orang lain. Sama orang lain. Ngeluhnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, karena yang kasih masalah Allah. Yang kasih solusi Allah. Orang lain belum tentu bisa nolong orang lain cuma wasilah perantara saja. Masya Allah, ini jadi pelajaran banget buat saya pastinya. Ustadz, jangan kemana-mana, tetap di sini karena sekarang kita akan membacakan pertanyaannya sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tapi sebelumnya saya mau panggil guru kita, Ustazah Lulu juga boleh. Ustadz AR, boleh juga Ustadz. Kita akan menjawab, tapi kali ini satu pertanyaan dulu aja ya. Satu pertanyaan dulu aja. Ini ada dari @ahmadi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Apa makna kalau kita terus-menerus mengingat kematian dan setiap selesai sholat saya mengeluarkan air mata? Apa makna dari itu semua Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari itu semua Ustadz AR? Pertama kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneteskan air mata itu nikmat yang paling besar sekali. Kenapa? Banyak orang yang hatinya keras, kemudian air matanya susah untuk tumpah. Anda, ya Mas Ahmad tadi yang diberikan hal itu, maka luar biasa, syukuri nikmat tersebut. Kenapa? Salah satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di tengah, tidak ada naungan nanti di akhirat kecuali naungan Allah, adalah warajulun zakarallah khalian fafadat aina. Kata Rasulullah, seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, bercucur air mata dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga nikmat terindah yang diberikan Allah kepada Mas Ahmadi tadi dan syukuri itu. Kenapa?
Karena tidak banyak orang yang bisa menangis tatkala dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi nggak banyak orang yang bisa menangis ketika bersama Allah. Nggak bisa. Orang bisa, orang Pilihan bisa ya? nangis di depan kamera. Ya. Bisa nangis dia, tapi belum tentu dia bisa nangis saat dia bersama Allah. Masya Orang terpilih. Allah. Terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaan. Jangan kemana-mana, setelah ini akan kita jawab lagi ya sama guru-guru kita yang ada di sini. Nah, sebelum kita menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial, saya mau bertanya lagi sama Ustadz AR. Ya, gimana? Ustadz, apakah Nabi pernah mengalami cobaan juga atau sahabat Nabi juga? Atau itu cobaan yang seperti apa? Semua umat. Oh, tapi maaf nanti saja dijawab setelah yang satu ini Ini ya, dua Ustadz, ya. kali nih Dua. Dan ya. Saya Gimana? kabur. Jurus Ampun. bisa keluar. Jangan, nih, jangan. jurus Setelah yang bisa satu ini keluar. ya jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.